Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nahmaduhu ala taufiqih. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiyhi wa habibih wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi min ba'dih. Wala haula wala quwwata illa bihaulillahi wa quwwatih. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin, para jamaah ingkang kula hormati. Pertama lan ingkang utama monggo kita ngaturaken syukur kita dumateng Gusti. Sampun paring rahmat nikmat dumateng kita sami sehingga alhamdulillah wonten ing saat menika kita saged kempal saperlu kita sareng-sareng taklim saha zikir. Mugi-mugi kempal kula njenengan tetes amal sae ingkang keterampi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat salam muga katuraken dumateng jenengan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lan mugi katur dumateng para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dumateng sedaya para umat. Bismillahirrahmanirrahim. Min hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitil kiram ajma'in. Wa khususan ila muallif hadzal kitab Syekh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali wa may yu'awinu ala nashri hadzal kitab. Nafa'ana Allah bihim wa bi ulumihim wa bi asrarihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu fasal fi huquqil muslimi warrahimi wal jiwari. Halaman 92, fasal menjelaskan tentang hak-hak sebagai seorang muslim, warrahimi dan hak antara sanak kerabat, wal jiwari dan hak antara bertetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Amma hukukul muslim, adapun hak-haknya seorang muslim itu fahuwa, maka bahwasanya ia itu ayusallima alaihi idza laqiyah, agar ia membaca salam ketika berjumpa dengannya. Wa yujibu idza da'a, dan menjawab atau mengijabahi nyembadani cara Jawa ketika diundang, ketika ia mengundangnya. Wa yashmitahu idza atasha, dan kita mendoakan, mensyukurkannya, mengucapkan alhamdulillah. Idza atasa, apabila dia bersin. Nek kancane bersin kan kita dianjurkan untuk alhamdulillah. Itu termasuk hak seorang muslim yang perlu kita penuhi. Wa ya'udahu idza maridah, dan menyambanginya apabila ia sakit. Wa syahida, dan ia menghadiri janazatahu, janazahnya idza mata, apabila si muslim itu meninggal. Wa yabirra qismahu idza aqsama. Wa yansah, dan ia memberikan nasihat idza stangsahahu, apabila ia minta nasihat padanya. Kalau dituturi. Wa yafadhahu, dan ia menjaganya bidzahril ghaibi, di saat ia jauh. Dzahril ghaib idza ghaba, apabila ia tidak ada. Menjaga ketika orangnya tidak ada. Menjaga di sini maksudnya ya bisa menjaga keluarga yang ditinggal atau menjaga nama baiknya. Wa yuhibba, dan ia cinta lahu kepadanya masa sesuatu yuhibbu yang ia cinta li nafsihi untuk dirinya. Wa yakraha, dan ia tidak suka lahu untuknya masa sesuatu yakrahu yang ia tidak suka li nafsi untuk dirinya. Wa qala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min haqqil muslimina 'alaika. Ada 4 hal
dari haknya orang-orang muslim alaika yang wajib atas dirimu. 4. Kewajiban kita untuk sesama muslim. Yang pertama, antu'ina muhsinahum, agar kamu menolong muhsinahum, orang yang baik di antara mereka. Orang yang baik dibantu, didukung. Wa antastaghfirah, dan agar engkau memohonkan ampun limudznibihim, untuk orang yang berdosa di antara mereka. Yang berdosa kita doakan mudahan diampuni dosanya atau diberikan jalan untuk bertaubat. Wa anta da'wa, dan agar kamu mendoakan limudbirihim, kepada orang yang berpaling di antara mereka. Jadi sing pas dia berpaling dari kita, ada ketidakcocokan, kita doakan. Wa antuhibba taibahum, dan kita suka, kita senang kepada orang-orang yang taubat di antara mereka. Wa minha, dan di antaranya termasuk haknya lagi adalah alla tu'dhiya ahadan minal muslimin, agar tidaklah kamu menyakiti seseorang minal muslimina, dari orang-orang muslim, bifi'lin, menyakiti dengan perbuatan, au qaulin, atau dengan ucapan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah, artinya orang muslim yang baik itu man, orang salima yang selamat, siapa al muslimuna, orang-orang muslim yang lain, milisanihi, selamat, aman, tidak terganggu, tidak terusik, milisanihi, dari ucapannya, wayadihi, dan perbuatannya. Jadi wong Islam itu ya wong sing muslim, kan artinya selamat lah. Orang muslim adalah orang yang orang-orang di sekitarnya itu merasa nyaman, tidak terusik, tidak terganggu, baik dengan ucapan atau dengan perbuatannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, al mu'minu man aminahul mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim. Orang mukmin adalah orang aminahu, yang merasa aman darinya, siapa al mu'minuna, orang-orang mukmin, ala anfusihim, atas diri mereka, wa amwalihim, dan harta-harta mereka. Orang mukmin itu artinya beriman, atau bisa diartikan aman. Orang yang beriman adalah orang yang bisa menjadikan rasa aman terhadap orang lain, baik aman dalam segi harta mereka atau dalam jiwa mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al muhajiru man hajara su'a wajtanabah. Al muhajiru, bahwasanya orang yang hijrah yaitu man hajara su' wajtanabah. Hijrah itu maknanya meninggalkan, adalah orang yang meninggalkan keburukan, wajtanabahu, dan ia menjauhinya. Niku jenenge hijrah. Kemudian wa minha, dan diantaranya lagi, ayat tawadhu'a likulli muslimin, agar ia tawadhu kepada setiap orang muslim, wala yatakabbaru alaihi, dan dia tidak sombong alaihi, atas kulli muslim. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala itu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak suka terhadap setiap orang yang membanggakan diri, fakhurin, dan yang sombong. Kadang mukhtalin karo fakhri itu semakna, sombong atau membanggakan diri. Wa in takabbaru alaika ahadun faltahtamil, maka jika melakukan kesombongan alaika, atas dirimu, nek disombongi siapa ahadun, seseorang, faltahtamil, maka hendaklah kamu menahannya, tahan diri. Sing ape nek disombongi rasa melok sombong, ya nek gak kuat disombongi genten. Karena takabur ala mutakabbir sedekatun, sombong ning gone wong sombong niku dadi sedekah. Karena harapannya adalah menawa dengan siapa tahu dengan kita sombong kepadanya, karena dia juga sombong, harapannya muga-muga sadar. Faltahtamil, tapi yang bagus faltahtamil, maka hendaklah kamu menahan diri, menanggung, ngempet. Liqalihi, karena firman Allah Ta'ala, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Al-A'raf 199. Khudh, jadilah kamu, asal mana mengambil, al-afwa, pemberi maaf, jadilah kamu orang yang memberi maaf. Wa'mur, dan perintahkanlah bil 'urfi, dengan kebaikan, wa a'rid, dan berpalinglah 'anil jahilina, dari orang-orang yang bodoh.
berikan maaf, perintahkan kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Termasuk perilaku orang bodoh adalah orang sombong. Jadi wong sombong niku mboten kok pinter, nduduhne bodone. Burukane wong ngerti nih mboten purun sombong. Wa minha, dan diantaranya lagi Allah yasma, agar tidaklah ia mendengar. Agar tidaklah ia mendengarkan bulagatan nasi, berita-beritanya manusia. Yang dimaksud di sini itu berita-berita yang tidak ada gunanya. Berita burung, berita kerungu-kerungu. Jadi hendaklah kita itu tidak usah mendengarkan berita-berita yang tidak jelas di kalangan para manusia. La ala nafsihi, tidak mendengarkan atas dirinya, wala ala ghairi, dan tidak pula atas selainnya. Pokoknya intinya kita tidak perlu mendengarkan berita yang berita itu tidak jelas. Iman kupingnya. Wala yafala wa aidan, dan tidaklah dia melakukan huwa ya dia, aidan juga artinya kita tidak boleh mendengarkan berita yang tidak jelas, dan kita juga tidak boleh menyampaikan berita yang tidak jelas. Ngrungokne yojo, menyampaikan berita yang tidak jelas juga tidak usah. Nek gak jelas rasa dibahas. Qala Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qattatun aina mamun. Karena Rasul itu memberikan peringatan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Orang siapa qattatun aina mamun, orang yang tukang adu domba. Yang kadang menjadikan tambah ruwet kan, karena berita itu tidak jelas, kita ikut menyebarkannya. Aku kurung-kurung kabar ini tidak jelas. Wa minha, dan diantaranya Allah yazida, agar tidaklah ia menambah fil hajri, atau melebihi fil hajri, di dalam napa ngeneng nih. Kita misalkan ada ketidakcocokan dengan seorang, terus kan neng-nengan toh. Lima ya'rifahu, kepada orang yang dia kenal padanya, ala salasati aksamin, jangan melebihi 3 hari. Jadi neng-nengan yo ora apa-apa, tapi ojo lebih sampai 3 dino. Itu sampai hampir setahun malahan. 3 dino niku gak oleh dilebih. Itu kalau orang itu memang orang yang kita kenal atau orang yang dekat dengan kita. Wala yadkhula ala ahadin illa biidnih, dan tidaklah ia masuk atas seseorang illa biidnihi, melainkan dengan seizinnya. Wa yukhaliqu al-jami'a bi khuluqin hasan. Wa yukhaliqu, dan dia berakhlak dan berperilaku al-jami'a, pada semua orang, bi khuluqin hasan, dengan perilaku yang baik. Iki mboten kula jelasne jenengan pun paham. Mergo niki wis dadi tradisine wong Jawa. Wis padha pahami. Bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Fayukiru, maka ia mengagungkan, menghormati, artinya al-masyayikha, orang tua. Sebagaimana sing nom yang menghormati sing tua, wa yarhamu sibyan, dan ia mengasihi yang masih muda atau yang anak-anak. Wa yakunu ma'akafatil khalqi talqal wajhi, wa yakunu, dan adanya ia ma'al khalq, ma'akafatil khalqi, bersama semua makhluk itu, talqal wajhi, yang murah ajar praupane, yang murah senyum, sing apik lah raine, sing wajahe sing apik. Wala ya'idu li muslimin bi wa'din illa wa yafi bihi, dan tidaklah ia berjanji kepada seorang muslim bi wa'din, dengan satu janji, illa wa yafi, melainkan dan dia memenuhi bihi, dengan janjinya. Jadi janji diusahakan ditepati. Itu hak orang lain yang harus kita penuhi. Wa minha, dan diantaranya lagi ayusliha, agar ia mendamaikan dzatal baini, orang yang ada perselisihan. Ai wi adawatin, orang yang ada ketidakcocokan. Nah iso didamai nih. Nah kena. Dzatal baini, orang yang ada permusuhan, bainal muslimaini, di antara 2 orang muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdhali, dengan sesuatu yang lebih utama. Tidakkah kalian ingin aku kabarkan? Sampean gak pengin tak kabari, gak pengin tak kayak ngerti. Bi afdhali, dengan perkara yang lebih utama. Kok bi afdhali ya?
Min darajati siyami, dari derajatnya orang yang berpuasa, wassolati, dan derajatnya orang yang sholat, wassodakoti, dan sedekah. Saban gak pengen tak kayak ngerti ada satu amalan yang amalan itu ketika dikerjakan lebih utama dari derajat yang akan diterima oleh orang yang melakukan puasa, melakukan sholat, melakukan sedekah. Kalau para sahabat langsung menjawab, bala, iya ya Rasul, kita ingin tahu amalan apa itu. Amalan yang lebih utama daripada puasa, daripada sholat, daripada sedekah. Kalau Rasul mengatakan, islahu dzatil bain aidhi adawah, yaitu mendamaikan orang yang ada permusuhan. Mendamaikan orang yang ada permusuhan. Wa ayyastura, dan agar ia menutup auratil muslimina, auratnya atau aibnya orang-orang muslim. Wa minha, dan diantaranya ayat taqiyah, agar ia menjaga mawadi'at tuhami, tempat-tempat kecurigaan. Nek gak pengin dicurigai yo ojo nyedak-nyedak ning perkara sing garai dicurigai. Nek gak pengin diarani nggodho rondo, yo ojo cedhok-cedhok rondo, gampangane ngoten. Gampangane ngoten. Jadi jangan mendekati perkara yang membuat orang lain curiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yashfa'ah, atau penengone ayat taqiyah. Wa yashfa'a, dan agar ia menolong liman kepada orang lahu kepada orang lahu yang itu baginya hajatun, ada hajat. Artinya menolong orang yang ada, yang orang itu memiliki kebutuhan, ada hajat. Ingdaman, di sisi orang, artinya menurut orang. Lahu yang baginya, artinya dia memiliki. Ingdahu, di sisinya, mangzilatun, kedudukan, ai kemampuan. Jadi artinya bagi yang mampu maka hendaklah memberikan bantuan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Wa ayyabda, dan agar ia memulai bisalami, dengan membaca salam qoblal kalam, sebelum berbicara. Itu juga bagian dari hak orang lain yang harus kita lakukan. Karena salam itu kan mendoakan. Wa ayyasuna, harga diri saudaranya. Ditutup menjaga diri, harga diri saudaranya. Wa malihi, dan hartanya, min zulmi ghairihi, dari perbuatan zalim selainnya. Artinya ketika ada orang yang mencela saudara kita, hendaklah kita menutupinya. Paling tidak ojo nambah-nambahi, ojo nambah-nambahi. Mawajada ilai sabilan, mawajada, selama dia menemukan ilahi padanya, sabilan, cara. Selama kita masih bisa menjaga, dijaga. Wa minha, dan darinya, ya karena ada kesalahan yang memang tidak bisa dijaga. Ya mungkin terlalu parah kesalahan nih, ditutupi wong kabeh wong ngeruh. Wa minha, dan diantaranya annahu, sungguhnya iya itu idza buliya bidzi syarrin yujamiluhu wa yudharihi, apabila ia diuji bidzi syarrin, dengan orang yang jahat. Ketika dia dijahati, dielei, yujamiluhu, maka ia hendaklah berbuat baik padanya. Niki sing angel. Wa yudharihi, dan ia mudaroh padanya, yudhari, bersikap lemah lembut. Dadi nek iso sing wapi iku nek dielei ojo balas elek. Nek iso. Wa minha, dan diantaranya lagi ayyazura kuburahum, agar ia menziarahi kubur-kubur mereka. Fayada'u limayitihim, dan mendoakan kepada mayit mereka. Jadi itu juga bagian dari hak sesama muslim yang harus kita kerjakan, menziarahi atau paling tidak kita mendoakan kepada semua orang yang sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma huququl jiwari fa'lam, adapun haknya itu tadi hak sesama muslim. Sekarang hak dengan tetangga. Wa amma huququl jiwar, adapun hak bertetangga itu fa'lam, maka ketahuilah annal jar, sesungguhnya tetangga itu yastahiku, ia berhak ma pada sesuatu, yastahiku, yang berhak padanya siapa al muslimuna, orang muslim, kafatan, seluruhnya. Artinya tetangga itu juga punya hak sebagaimana sesama muslim. Wa ziyadatan, dan ada tambahan. Itu tadi yang sesama muslim, baik itu tetangga atau enggak. Kalau muslim itu tetangga,
itu ada tambahan, tidak cuma yang disebutkan tadi. Bisa babil jiwari, dengan sebab dia itu menjadi tetangga. Kalau Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al jiranu salasun, tetangga itu ada 3 macam. Jarun lahu hakun wahidun, yang pertama tetangga yang dia itu punya hak satu. Punya hak satu, hak orang lain itu artinya kewajiban kita. Kewajiban kita kepada dia satu. Wajarun lahu haqqani, dan yang kedua ada tetangga yang dia memiliki 2 hak. Kewajiban kita kepada dia 2 macam. Wajarun lahu salah satu hukukin, dan ada tetangga yang mempunyai 3 hak. Berarti kewajiban kita 3 untuk dia. Fal jarul ladzi lahu salasatu huquqin, maka bahwasanya tetangga yang dia memiliki 3 hak. Itu al jaru al muslim, tetangga yang muslim, dzurrahimi, yang dia ada kerabat dengan kita. Jadi pisan tonggo, loro muslim, nomor 3 dulur pisan. Lah maka ada 3 kan kewajiban kita. Jadi yang pertama hak karena dia tetangga kita, kedua karena dia orang Islam, yang ketiga dia saudara kita sendiri, masih ada kerabat dengan kita. Maka kewajiban kita 3. Hak kita kewajiban kita 3. Wal jarul ladzi lahu haqqun wahid, adapun tetangga yang dia punya 1 hak. Itu al jaru, tetangga al musyriku, yang musyrik. Kita tetap harus berbuat baik kepada dia atas dasar dia tetangga. Kalau muslimnya dia bukan orang Islam, jadi kita berbuat baik karena semata-mata dia tetangga. Warajarul ladzi lahu haqqani, adapun tetangga yang dia punya 2 hak, artinya 2 kewajiban bagi kita, itu al jarul muslimu, tetangga yang muslim saja. Siji tonggo, nomor loro ispodo islami, berarti kan 2. Fa itsbatuhul haqqa lil musyrik, adapun menetapkannya Kanjeng Nabi al haqqa, pada hak, lil musyriki, bagi tetangga yang musyrik. Orang musyrik itu masih punya hak yang harus kita penuhi. Bisa babil jiwari, dengan sebab bertetangga. Itu dalun menunjukkan dalam menunjukkan ala ta'akku di hakil jiwari, atas kukuhnya hak bertetangga. Jadi betapa kewajiban kita sebagai tetangga itu memang sangat penting. Sampai-sampai meskipun tetangga kita itu orang musyrik, tetap kita harus baik. Waqala Nabi, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dzanantu annahu sayuwarrithuhu. Mazala Jibril, tidak henti-hentinya, terus menerus. Siapa Jibril? Malaikat Jibril, yusini, ia memberikan wasiat kepadaku. Sering kali malaikat Jibril itu berwasiat kepada saya bil jari, tentang masalah tetangga. Kudu HP karo tonggo, sing penting tonggo. Mergo nek ana apa-apa ya dudu wong sing adoh, tapi tonggo. Paribasan dudu dulur lah, niku tonggo. Dulur nek adoh ya gak padha karo tonggo. Wis pokok sing paling penting niku pertama tonggo. Jadi malaikat Jibril itu mewanti-wanti saya, pokok ngati-hati karo tonggo. Mergo niku sing paling penting. Mergo nek ana apa-apa ya gak kira dulure sing adoh. Wis panggah tanggane. Hatta dzanantu, sehingga aku menyangka, saking seringnya, saking seriusnya malaikat Jibril itu pesan kepada saya tentang masalah tetangga, sampai saya itu mengira annahu, sesungguhnya tetangga itu sayuwarithuhu, dia akan mewarisinya. Koyok tonggo itu koyok sing duwe hukum ahli waris. Jadi kon apik karo tonggo, koyok tonggo iku duwe hak bisa mewarisi koyok dulure dhewe. Jadi tonggo niku nek cara Kanjeng Nabi lewat malaikat Jibril niku wis koyok dulur. Bahkan iso ngalang-ngalang dulur kan. Sing genah-genah tunggal darah wong panggone adoh. Sing genah-genah dulur kandung wong wadoh. Wis pangkane apa-apa ya tanggane dhisik. Makane malaikat Jibril niku pesen tenanan. Wis pokok tonggo niku penting. Sing penting tonggo sing paling cedhak, semakin cedhak kudu semakin apik.
Gak apik lah nek karo tangga sing ado ora apa-apa. Ya syukur-syukur iso apik kabeh, tapi diutamakan sing cedhak. Bolak-balik nek nenek apa-apa iku gak ero sing ado. Sing ado paling megur telepon. Piye wis waras apa durung? Lah sing nulung ketika ceblok sepeda sapa? Ya tanggane. Nah, dulure paling megur ngletakne tok. Lah piye? Wis berobat apa durung? Lah sing ngeterne berobat sapa? Ya tanggane. Annahu sungguhnya tetangga itu sayuwarithuhu akan mewarisinya. Koyok-koyok tonggo itu koyok dulur. Seolah-olah itu punya hak untuk mewarisi. Wa qala dan Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Sampai-sampai digawe ukuran, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Artinya tondone wong iman tenan karo Allah karo dina akhir itu ada tandanya, dia bisa menghargai tetangganya, iso ngergani, iso memaklumi kekurangane tangga, iso menghargai keapiane tangga. Wa amma hukukul aqarib, adapun hak-haknya kerabat warahimi dan bisa apa dulur cedek. Faqala maka Rasul bersabda alaihi salatu wassalam, yaqulullahu ta'ala anar rahmanur rahim. Sehubungan dengan saudara kandung yang masih kerabat, ada hubungan darah, maka Allah berfirman dalam hadis qudsinya, anar rahmanur rahim, saya itu rahman ya ar-rahim, saya zat yang maha pemurah lagi maha pengasih. Wa hadzir rahim, dan bahwasanya rahim itu syaqaqtu, aku ambilkan, semana aku belahkan. Jadi rahim seorang ibu itu aku ambilkan lah baginya isman, satu nama, min ismi, dari namaku. Makanya yang istilah nyambung silaturahim. Lah kata rahim itu syaqaqtu, aku ambilkan dari akar kata, isman dari namaku. Lafat ar-rahim itu aku ambilkan dari namaku sendiri, min ismi, dari namaku. Artinya faman wasolaha wasoltuhu, maka barang siapa yang menyambung silaturahim, silat niku yo nyambung rahim, nyambung sana. Wasoltuhu, maka aku akan menyambungnya. Barang siapa yang menyambung sana, maka aku akan menyambungnya. Wa man qata'aha qata'tuhu, dan barang siapa yang memutuskannya, maka aku juga akan memutuskannya. Barang siapa yang memutuskan paseduluran, maka aku akan memutuskannya. Makna wasaltuhu ay ahsanta ilaihi wa an'amta alaihi, ay ahsantu alaihi. Maknanya barang siapa yang menyambung silaturahim, maka aku akan menyambungnya. Artinya menyambung, aku akan memberikan kebaikan dan aku akan memberikan nikmat kepada orang itu. Nah, barang siapa yang memutuskan silaturahim, maka aku juga akan memutuskannya. Makna aku memutuskannya ay a'radtu anhu wa ab'adtuhu ar-rahmati. Maka aku akan berpaling dari orang itu dan aku akan menjauhkan orang itu dari rahmatku, karena dia memutuskan silaturahim, yang mana kata rahim itu diambil dari namaku sendiri. Wa qala azza wa jalla li Musa, Allah berfirman kepada Nabi Musa shalawatullahi alaihi wasallam, ya Musa, wahai Musa, innahu, sesungguhnya innahu, sesungguhnya kenyataan itu, man, bahwasanya barang siapa, barra walidai, yang ia berbakti kepada orang tuanya, wa aqani, dan dia durhaka kepadaku. Wahai Musa, ketahuilah, orang yang berbakti kepada orang tua, berarti kan manusia, berbuat baik kepada manusia. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi dia durhaka kepadaku. Jadi kalau wong tuane api, tapi kalau aku ndak pati api, misalnya sholat tidak khusyuk atau mungkin kadang ninggalnya sholat bareng. Orang yang seperti itu baik kepada kedua orang tua, tapi ndak baik kepada saya sebagai Tuhan, kata betuhu baron, maka aku akan mencatatnya sebagai orang yang berbakti. Padahal dia tidak baik kepada saya, dia durhaka kepadaku.
Tapi karena dia masih baik kepada kedua orang tuanya, maka aku masih menganggapnya orang yang berbakti. Lah akan tetapi ketika keadaannya berbalik, waman aqqa walidai, dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wabarrani, dan dia baik kepadaku. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, meskipun dia baik kepadaku, ibadahnya api, sholatnya gak tahu ditinggal, puasanya mesti, tapi dia tidak baik kepada kedua orang tuanya, kata betuhu akon, maka aku akan menulisnya sebagai orang yang durhaka. Artinya apa? Teng mriki pangeran niku wani ngalah. Wani ngalah. Ya mergo ya pangeran niku mau sugih. Banyak urusan seperti itu kan wani ngalah lah. Artinya betapa pentingnya kita itu berbuat baik kepada sesama manusia. Sampai-sampai kok upomo enek wong apik karo wong tuane tapi ndak apik karo pangeran, iku lho ijik dianggap apik, padahal dia ndak apik karo pangeran. Katakanlah ibadahnya ndak sempurna, tapi dia baik kepada kedua orang tuanya, dia masih tergolong orang baik. Akan tetapi ketika dia tidak baik kepada orang tuanya, meskipun dia baik kepada Tuhan, ibadahnya wapi, sholatnya khusyuk, tapi kalau orang tua kurang ajar misalnya, yuk catatannya anak sing kurang ajar, meskipun badoe sampai bundas digawe sujud. Berarti kan pentingnya api karo menungso. Sampai-sampai pangeran niku wani ngalah. Hukukul mamluk, haknya seorang budak. Saniki pun mboten enten budak. Wa qad kana, dan benar-benar ada itu min akhir ma, termasuk dari akhir sesuatu auso yang telah mewasiatkan bihi dengannya. Siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk wasiat terakhir dari Rasulullah itu annahu, sesungguhnya Rasul itu qala, ia bersabda. Jadi di antara wasiat terakhir sebelum Rasul itu meninggal adalah ittaqullah fima malakat aimanukum. Bertakwalah kepada Allah, hati-hati. Bertakwalah kepada Allah fima, di dalam sesuatu malakat yang memiliki apa aimanukum, tangan kanan kalian. Artinya di sini adalah budak. Jadi hati-hatilah, takutlah kepada Allah, artinya ngati-hati. Ngati-hati terhadap para budak kalian. Artinya orang yang derajatnya, orang yang keadaannya secara fisik itu di bawah kalian. Jadi ngati-hati karo wong gak duwe. Saniki kan pun mboten enten budak. Jadi ngati-hati karo wong sing ketoke lemah. Ngati-hati. At'imuhum, kalau dia itu mergo niki masalah budak, at'imuhum, berilah makan mereka mimma ta'kulun, sesuatu yang kalian makan. Aja mentang-mentang kayak wong gak duwe terus sing dikekne barang sing gak layak dipangan. Ngati-hati. At'imuhum, berilah makan mereka mimma ta'kulun, dari sesuatu yang kalian makan. Waksuhum mimma talbasun, dan berikan pakaian kepada mereka mimma talbasun, dari sesuatu yang kalian pakai. Aja mentang-mentang sing dikai iku wong saking sore nggae kelambi gak layak. Waksuhum, dan berilah mereka pakaian mimma talbasun, dari sesuatu yang mereka kenakan. Nah, malih sakniki biasa sing tukune kelambi, tukune tuku kelambi sultan. Dikai kelambi murah kan malah dinya. Malah dadi perkara. Waksuhum, berilah mereka pakaian mimma talbasun, pakaian yang sebagaimana kalian pakai. Wala tukallifuhum, dan janganlah kalian membebani mereka minal amali, dari satu pekerjaan, ma, sesuatu la yutiquna, yang mereka tidak mampu. Jangan membebani orang lain yang mereka itu tidak mampu. Fama ahbabatum fa'amsiku, fama, maka sesuatu ahbabatum yang kalian cinta, fa'amsiku, maka tahanlah. Artinya niki masalah kanjeng Nabi ngomong masalah budak. Nek kon iku ijik seneng karo budakmu, yus diopeni sing apik. Diopeni sing apik. Wa makaritum fabi'u, dan sesuatu yang kalian itu sudah ndak suka, isdolen. Mergo budak niku menungso sing kena didol zaman biyen. Artinya ya nek ijik apik, awakmu seneng, yus diopeni sing apik. Nek gak seneng yus didol. Ya terusane iki nek ijik betah koncone ya koncone sing apik. Nek gak iso koncone sing apik, yus pisah kanthi cara sing apik.
ndak saling menjelekkan, ndak saling membuka aib. Jadi arepe koncoan sing apik, nek memang arepe pisah yo pisah kelawan sing apik. Karena apik ini ku mboten kudu koncoan. Apik niku gak kudu campur bendina. Wala tu'adzibu khalqallah, dan janganlah kalian menyiksa makhluknya Allah. Jangan membuat orang lain sengsara. Fa innallaha malakakum iyyahum. Karena sesungguhnya Allah itu malakakum, menjadikan kalian memiliki iyahum padanya. Karena orang yang kondisinya di bawah kalian itu memang ya bukan karena dia kondisinya rendah, memang takdir pengiran ngono iku. Memang takdir ngono iku. Jadi sampan iku kondisinya lebih dhuwur, lebih penak tinimbangane si A, bukan karena awakmu iku luwih apik endah. Memang takdirnya seperti itu. Walau sya'allahu malakahum iyyakum. Seandainya Allah itu menghendaki, maka keadaan itu akan dibalik kok. Jadi kondisimu yang lebih di atas, lebih nyaman, itu bukan karena kamu baik, tapi karena memang takdirnya Allah seperti itu. Walau sya'a, dan seandainya menghendaki siapa Allah malakahum, maka akan menjadikan mereka menguasai iyyakum kalian. Sekarang kamu kan menjadi tuan dari kanjeng Nabi. Terus kamu punya budak. Yang menjadikan si A itu menjadi budakmu, itu bukan karena si A itu orangnya rendah, tapi karena memang ya Tuhan menghendaki seperti itu. Seandainya Tuhan itu menghendaki yang lain, bisa saja kamu ditakdir menjadi budaknya si A dan si A akan menjadi tuanmu. Maka hati-hati. Jadi karena Allah itu mentakdirkan kamu menjadi orang yang posisinya di atas dia. Seandainya Allah itu mau membalik keadaan, itu sangat mudah. Kamu yang berada di bawah dan dia akan berada di atasmu. Niki mboten cuma urusan dunya tok, urusan termasuk urusan ilmu yang ngoten niku. Misalnya kita itu lebih ngerti terus nyawang sing wong mboten pati ngerti, nggih mboten oleh ngrendahne. Mergo kula jenengan niku dikek ngerti mboten berarti kula jenengan ku sregep sinau mboten. Sregep sinau kan lantaran mawon. Seandainya Allah itu menghendaki kita ditakdir dadi wong sing ora ngerti apa-apa, terus yang sekarang menjadi orang yang bodoh misalkan ditakdir dadi wong sing ngerti apa-apa, nggih saged mawon. Wan al-babus sadisa asyara wallahu a'lam. Al-Fatihah.